Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain prediksi 2022 ya, untuk 12 bulan yang jelas komplit. Gue akan mulai dengan Literary Witches Oracle Card, 3 kartu aja yang mewakili satu per kartunya, itu 4 bulan ya. Jadi Januari sampai April ya kan? Mei sampai Agustus. Kemudian kartu ketiganya dari September sampai Desember, oke. Dan gue akan buka Live Vision Tarot ya dengan Major Arcana aja, 12 kartu 12 bulan ya, yang akan gue klarifikasi dengan Lenormand ya. Kalau memang butuh diklarifikasi, dan akan gue tutup dengan Mystical Shaman. Apa kata semesta, petunjuk dari semesta untuk kalian bisa lakukan di tahun 2022. Oke. Hai Pisces, giliran kalian ya untuk prediksi 2022. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Dan siapapun kalian yang lagi berurusan atau berhubungan dengan Pisces, cross watcher, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi mungkin saja pesannya bisa buat kalian juga. Oke. Semoga bacaan ini bermanfaat dan resonates. Resonates artinya karena waktu itu sifatnya fluid ya. Dan ini general reading. Untuk beberapa dari Pisces, resonates artinya sudah terjadi, mereka sudah mengalami. Yang belum atau nggak resonates, coba dicek lagi tahun 2022 ya, mungkin aja resonates ya. Oke. Kalau kalian belum paham atau belum ngerti tentang 12 rumah astrologi, gue ajak kalian untuk tengok ya, bahasa Malaysianya. Cek playlist gue 12 rumah astrologi yang isinya 12 video singkat-singkat banget tentang penjelasan setiap rumah astrologinya. Karena dengan begitu kalian juga bisa ikut ngerti gimana gue baca tarot ya. Langsung aja dengan Literary Witches Oracle Card ya, untuk mengetahui energi utama atau fokus utama Pisces di tahun 2022 dari Januari sampai Desember dalam 3 kartu. Peacock kebalik, Lantern, Solitude. Astaga, Pisces, kapan lo keluar dari Solitude? Wings. Dari Januari sampai April ya, Peacock kebalik. Kenapa Peacock kebalik? Peacock tegak ini ya, artinya adalah kita diminta untuk meningkatkan standar kita, untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi standar kita. Jadi kalau kitanya nggak meningkatkan kualitas diri kita, ya kita nggak mungkin jadi lebih baik kan, gitu loh. Kita akan terus bertahan di situasi sikon yang kita lagi sekarang miliki, hadapi. Oke. Jadi pertanyaannya adalah kenapa Peacock kebalik? Kenapa kita tidak bisa meningkatkan standar kita? Januari sampai April ya, kita terhambat. Mei sampai Agustus ada Lantern, ada petunjuk, ada terang. Ada terang yang mungkin tentang meningkatkan standar kita itu ya, untuk menjadi lebih baik. By the way, Jupiter ada bakalan masuk ke Pisces tanggal 28 Desember 2020. Jupiter lagi di rumahnya ya. Neptune juga lagi di situ. Nah, Jupiter konjang Neptune bahaya gede, Bu. Banjir.
air di mana-mana, ya kan? Itu bahaya lantern. Dan gue cuma mau ngingetin di tahun 2022 sampai 2023, ya, fokusnya adalah North Nodes itu di Taurus, yang mana artinya North Nodes itu adalah takdir atau potensi tertinggi kita. Apa yang membuat kita satisfied, fulfilled secara batin, yang memuaskan kita tuh apa sih? Dan South Nodes ya di Scorpio, nggak lagi di Sagittarius. South Nodes itu adalah yang kita sudah sangat pahami, mengerti kebiasaan-kebiasaan lama kita, ya. Jadi kalau ekor naga itu di ekornya, sedangkan North Nodes itu kepalanya. Kalau tahun kemarin sampai bulan Desember, ya, sampai bulan Desember itu South Node Sagittarius, North Node di Gemini. Dia mundur ya, ke Taurus sama Scorpio. Ya, kalian bisa lihat Scorpio di mana, Taurus di mana menurut berchart kalian masing-masing. Kalau kalian nggak tahu rising sign kalian, ya, oh ya, kalau ini nggak sesuai dengannya, coba nonton rising atau ascendant sign, sun sign atau nggak moon sign. Kalau kalian nggak tahu rising sign kalian Google aja free natal chart atau free birth chart. Yang penting kalian harus punya, miliki adalah jam lahir kalian, karena itu yang membedakan. Oke. Pisces, setiap Pisces kan berbeda ya, nggak semua Pisces sama. Nah, itu yang membedakan adalah jam lahir kalian dan di mana kalian lahir. Oke. Dan dari situ kalian bisa tahu di rumah keberapa sih gitu, di rumah keberapa sih Scorpio gue, di rumah keberapa sih Taurus gue gitu. Nah, biasanya di rumah, namanya kalau Scorpio gue Pisces juga, tapi gue sun sign. Ya, kalau gue lagi baca Pisces ini khususnya specifically untuk Pisces rising sign. Tapi untuk Pisces sun sign atau nggak Pisces moon sign juga bisa nonton. Oke. Gue Pisces sun sign. Scorpio gue di mana? Scorpio gue ada di rumah ketiga. Rumah ketiga berarti rumah ketiga itu yang sangat gue ngelotok pahami. Ya, rumah ketiga itu tentang apa? Nonton playlist gue. Dan Taurus itu biasanya di oposisinya, yang berlawanan ya. Taurus itu ada di rumah ke-9. Jadi untuk tahun 2022 sampai 2003 fokusnya gue ada di rumah ke-9 gitu. Contoh. Dari September sampai Desember kita dapat solitude. Nggak kurang ya, kapan ya kita nggak solitude ya, kita selalu menyendiri karena Pisces gitu loh. Pisces, kita kembali lagi ke sendirian kita, menyendiri, mengisolasi, mengasingkan diri ya. Ini gue ngelihat dari keseluruhan ketiga kartu ini ya, intuisi gue bilang layaknya busur panah ya. Sebelum dilepasin itu kan dia ditarik ke belakang dulu ya. Untuk supaya 2023 lepasnya jauh begitu. Karena apa? Alam bawah sadar kita tahun 2022 adalah wings. Terbang, bebas, lepas, mengejar visi. Right? House. Mungkin kita merasa eksis di saat kita sudah memiliki rumah. Atau pembayaran rumah kita udah kelar. Oke, gitu. Sekarang melihat ini ya, karena di bawahnya ada house dan I. Oke. Kita lihat dari Light Seers Tarot ya. Apa yang Pisces perlu ketahui di tahun 2022 dari Januari sampai Desember. 12 kartu 12 bulan. Strength. Januari. Februari the World. Universe. Maret the Hierophant. April the Emperor.
Mei, Death. Juni, The Lovers. Juli, The Hermit. Agustus, The Sun. September, Temperance. Oktober, High Priestess. November, The Magician. Desember, The Moon. Alright, under the deck, Judgment. Judgment year, lebih tepatnya tahun pengadilan. Baiklah. Di Januari, Strength, energi Leo. Kalian dapat pilihan, kalian punya pilihan bagaimana kalian ingin tampil, ya. Self image kalian sendiri, kalian punya pilihan dan kalian diminta ambil keputusan. Maksudnya kalian bisa tetapkan, putuskan sendiri ingin terlihat bagaimana di dunia, ya. Dan kalian harus pede. Energi strength, kalian harus pede. Strength itu kepercayaan diri, ya, keyakinan pada diri kita sendiri, bagaimana kita ingin tampil. Kita diminta kuat, ya, membangun kepercayaan diri dari dalam, keyakinan diri dari dalam. Februari, The World. Siklus itu komplit, ya. The Universe, energinya Aquarius. Ada Saturn di Aquarius, ya, karena Jupiter udah masuk ke Pisces, tinggal Saturn. Mungkin di sini artinya adalah karma kita sudah kelar, menyangkut dengan hal-hal yang sifatnya materi, tubuh kita, fisik kita, segala kepemilikan kita yang kita miliki, segala yang kita pikir itu nih bernilai, ya, tentang self worth kita, self value kita, ya. Kita in order to value ourselves better, we complete the cycle, gitu. Maksudnya untuk mencapai, untuk mendapatkan, mempunyai nilai, menghargai diri kita sendiri, kita sudah mengkomplit belum? Siklus itu sudah selesai. Untuk bisa menghargai diri kita sendiri, we recognize our own worth. Gimana tuh bahasa Indonesia ya? Begitu deh. Yang artinya dimana ini kan energi Aquarius, ya. Ini energi Aquarius. Kan ada Saturn kan. Aquarius ada di mana? Di rumah ke-12 Pisces, yaitu tentang karma, ending, limiting beliefs, sama subconscious mind, alam bawah sadar kita. Karma kita sudah kelar di Februari, tentang apapun yang mengikat kita, termasuk keterbatasan kita sendiri, keyakinan, kepercayaan diri kita sendiri yang selalu memikir kita nggak sanggup, kita nggak mampu, kita nggak bisa, karena seharusnya kita nggak boleh gitu. Dan apapun itu, ya, kita bisa nutup itu. Oke. Februari. By the way, ntar gue bikin polling, karena di Februari itu hari spesial buat gue dan Fortune Star 222. Ulang tahun gue, Bu. 22 ya kan. Fortune Star 222. 22 bulan Februari 20 22. Dibolak-balik sama aja, ya kan? Ntar gue bikin polling untuk untuk konten yang spesial buat kalian semua, apa ya? Balik ke bacaan.
Jadi secara emosional kita pun di bulan Februari itu akan komplit ya. Kita akan rasa kembali lagi eksistensi kita kembali utuh penuh, kurang lebih gitu. Bulan Maret, the Hierophant, energinya Taurus, di rumahnya Taurus. Kita happy aja kok gitu, kita happy aja dan kita komit dengan apapun persepsi kita cukup tanggung jawab dengan apapun persepsi kita, pengetahuan kita dan tingkah laku kita. Atau untuk beberapa dari kita ingin ya, arahnya adalah kita ingin mencapai stabilitas itu. Kita ingin membuat komitmen tentang standar yang lebih tinggi, tentang menjadi lebih cantik, tentang menjadi lebih bernilai. Kita komit. Ada Uranus di Taurus, ada North Node di Taurus, oke. Dan at some point, gue lupa di bulan apa, ntar gue nyontek ya. Jupiter konjang dengan Uranus, oke. Itu keren sih, itu keren ya, karena Jupiter itu selalu keberuntungan kan. Nah, ya, karma bagusnya, karena kita sudah nutup karma Saturnnya ya kan. Bulan April, the Emperor. Bulan April, the Emperor itu energi Aries. Di masalah rumah, home, family, tradisi, dan emotional security kita juga punya kendali. Dan kita akan bersikap ya. Ada sesuatu yang di rumahnya Aries, ada apa? Siklus yang sudah kelar ya kan. Karma kita untuk masalah home, family, tradisi pun juga sudah selesai. Kita akan mengambil sikap dan tindakan ya. I like my Pisces reading. Anyway, May, the Death. Lala, itu energi Scorpio. Ya. Energi Scorpio. Di bulan Mei, ini rumah siapa ya? Pisces, Taurus, ini di rumah kelima ini ya, ada kita healing di bulan kelima, di bulan Mei kita healing. Ada sesuatu yang harus berakhir dan kita akan healing, memulai proses healing kita ya. Ini di rumahnya Cancer by the way. Ada sesuatu yang harus kita tinggalkan, ada yang berakhir. Entah itu masa kanak-kanak kita, jiwa kekanak-kanakan kita ya. Masa kecil kita, anak-anak mungkin yang harus kita tinggalkan, atau mungkin kita ditinggal anak-anak gitu kan. Tentang kreativitas kita sendiri, tentang bagaimana kita mengekspresikan diri kita ya, mungkin harus kita tinggalkan. Karena mungkin kita bicara bagaimana kita mengekspresikan diri kita itu terlalu kanak-kanakan, bisa jadi ya. Kita harus ngadepin proses healing. Kita diminta untuk bersabar pada diri kita sendiri, karena kita bulan Mei ada yang harus kita tinggalkan. Bulan Juni, the Lovers, energi Gemini.
kita punya pilihan di dalam kebiasaan kita, kesehatan, untuk kesehatan kita juga, untuk kerjaan kita mungkin ya. Apa sih yang benar-benar kita suka kerjain? Apa sih kebiasaan kita? Kita milih karena mengerjakan sesuatu tuh kalau kita suka kan beda ya, sama kalau kita disuruh, ya kan? Jadi dalam keseharian kita tuh kita punya pilihan. Apa yang ingin kita tekuni? Apa yang bikin kita lebih enjoy lakukan? Nah. Yang jelas ini sangkutannya dengan family, home, emotional security kita. Kita pingin tinggal di mana sih gitu? Gue pingin di Bali apa di Jakarta? Gue pingin di Jakarta Selatan atau di mana? Contoh pilihan. Gue pingin bersikap nggak untuk mendapatkan apa yang ingin gue realisasikan. Bulan Juli, The Hermit. Energi Virgo, di rumahnya Virgo. Kita mungkin udah bau-bau menyepi ya, menyendiri. Kita mencoba mencari jawaban dengan melihat ke dalam, ya. Meditasi, merenung, introspeksi, mencari terang dari dalam diri kita sendiri, belajar dari pengalaman. Ini sifatnya lebih tentang relationship dengan diri kita sendiri dan juga dengan orang lain. Karena bagaimana kita mempunyai berhubungan dengan our own self, dengan our higher self, dengan kesadaran kita sendiri, dengan diri kita, dengan jiwa kita sendiri, itu mencerminkan juga hubungan kita, relationship kita dengan orang lain. Oke. Di bulan Agustus, the sun. Ada kebahagiaan, ada kebenaran yang terungkap tentang bagaimana kita berbagi, bagaimana kita mengekspresikan diri kita. Ya, ini energi Leo. Agustus seasonnya siapa? Leo. Nah, Leo atau nggak Virgo. Jadi mungkin di sini lebih ke bagaimana kita mengekspresikan diri kita, bagaimana kita berbagi, entah itu finansial, resources, keahlian, kemampuan, properti, sex intimacy, ada terang lah. Ya. Dan itu juga dengan relationship kita, dengan sesama, ya, dengan orang lain. Karena pilihan-pilihan kita sendiri yang menentukan bagaimana kita menentukan dalam keseharian kita, ya. Apa yang kita ingin lakukan, kebiasaan-kebiasaan yang seperti apa yang kita yang menyehatkan kita gitu kan. Semoga gue ngomongnya clear ya, enough buat kalian. Anyway, di bulan September, Temperance, energi Sagittarius, di rumahnya Scorpio. Di bulan September kita masih menyendiri, masih dalam masa proses pemulihan, healing. Kita masih diminta bersabar. Kita sudah cukup tahu kemana arahnya, tapi kita diminta bersabar. Gue nanti klarifikasi,
Oke. Untuk bulan Oktober, ini rumahnya Libra deh, maaf. Ini rumahnya Libra, template semuanya Libra. Ada Sagittarius. Di bulan Oktober, kita dapat The High Priestess, energi kita sendiri, atau energi yang Cancer. Untuk masih dalam masalah karir, reputasi, atau status sosial, kita juga diminta untuk silent. Ada yang masih misterius atau masih tersembunyi, ya. Dan kita diminta untuk kuat, untuk yakin pada diri kita sendiri, karena di rumah Pisces ada strength. Dan karena mungkin kreativitas kita juga ada yang, untuk beberapa dari Pisces ya, ada yang kreativitasnya harus berakhir, project atau bisnisnya harus berakhir ya. Jadi stay calm down, stay ya. Reputasinya, statusnya juga mungkin ada yang baru saja kehilangan ya. Anyway, November, The Magician. Wow. Magician itu energinya Merkuri. November Merkuri di mana? November Merkuri ada di Sagittarius. Merkuri di Sagittarius November, dan ini di rumahnya Sagittarius itu sendiri. Kalian merasa mampu untuk merealisasikan apapun visi kalian, untuk bisa ikut andil atau ikut memberikan kontribusi terhadap lingkungan kalian sendiri, komunitas kalian sendiri, society ya. Dan bagaimana kalian berkomunikasi, kalian mampu menciptakan jaringan ya, meng-create network. Berkolaborasi ya. November. Merkuri Sagittarius itu apalagi aspek Merkuri trine atau sextile dengan Jupiter, karena Sagittarius itu juga ininya Jupiter ya. Itu artinya kita punya kemampuan untuk manifestasi. Jupiter di mana November? Ya, direct Jupiter direct di Pisces. Right? Ya. Jadi kita mulai bisa membangun strategi, network untuk merealisasikan apapun goal kita. Di bulan Desember, the moon. Di bulan Desember, the moon tuh energi kita sendiri juga, kita diminta kuat lagi ya kan. Ada hal-hal yang masih kita tidak ketahui. Ini di rumahnya Aquarius. Ada rahasia yang harus terungkap, ada misteri yang harus terungkap, ada ketidaktahuan. Di rumah ke-12 itu tentang karma lagi. Saturn ada di sana. Ya, ada pilihan, dan juga bagaimana kita ingin mengakhiri karma kita ya.
Anyway, gue mau langsung ini aja deh, klarifikasi dengan Lenormand. Gue pengen klarifikasi the word bulan Februari. Klarifikasi the word untuk Pisces di bulan Februari 2022. Klarifikasi the word untuk Pisces di bulan Februari 2022. Tiga kartu aja. Klarifikasi the word. Lily, bouquet, book, the tower. The word itu ya, kalau tadi pemahamannya gue adalah tentang karma kita yang sudah komplit, ya, tentang eksistensi diri kita sendiri, bagaimana kita memvalue diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi utuh. Anyway, Lilith ya. Ini adalah hasrat yang terpendam kita. Self worth, self value, bagaimana kita menghargai. Bouquet, rewards, gift. Self worth. Book yang memang kita harus lebih pahami, kita harus pelajari lebih dalam, ya. Dan sifatnya memang The Tower ini adalah institusi, lembaga. Jadi gini, gue ngeliatnya gini, kita kalau nggak punya KTP, kita akses nggak sih? Ini lembaga, institusi yang mengeluarkan peraturan-peraturan tentang keberadaannya kita, tentang eksistensialisme kita. Berat amat bacaannya. Kita kalau nggak punya KTP, dianggap ada nggak sih? Karena buku ini juga sifatnya misteri, ya. Gue pengen klarifikasi di Hierophant di bulan Maret untuk Pisces. Klarifikasi The Hierophant di bulan Maret 2022 untuk Pisces. Kompas, Children, Child, Snake. Angkor. The Hierophant ini sifatnya adalah arah kemana kita berkomit, bertanggung jawab. Tentang anak-anak kah? Atau tentang jiwa kekanak-kanakannya kita? Ada hal yang sifatnya manipulatif di situ. Energi Snake ada hidden motives, ada motif-motif yang tersembunyi, ada sifat ingin mengkontrol, ya. Dalam cara kita berpikir, dalam mindset kita, ya, persepsi kita, perspektif kita tentang alam bawah sadar kita, tentang stabilitas itu sendiri. Dan di bawahnya ada apa? Trik. Ini karma, history, memory. Kenapa gue ngeliatnya kesannya gini ya? Mungkin ini ada dualitas soalnya tentang arah dan anak-anak. Arah kemana ke depan ya, tujuan kita, soul purpose, north nodes, dan motif tersembunyi. Di baliknya itu ada anak-anak yang ngikat kita sendiri, yang menghambat, menjadi obstacles kita
untuk mencapai stabilitas itu, karena di baliknya ada karma. Mungkin tentang masa kecil, mungkin tentang anak-anak buat kalian ya. Gue pengen klarifikasi The Lovers bulan Juni. Klarifikasi The Lovers untuk Pisces di bulan Juni 2022. The Moon, Bridge, All, Anchor lagi. Pilihan tentang apa yang ingin kita selami, ya, kita jalanin sehari-hari. Kebiasaan apa yang ingin kita terapkan di dalam keseharian kita untuk kesehatan kita sendiri. Itu adalah bagaimana menjebatkan intuisi kita dengan realisme spiritual kita. Apa yang kita rasa dengan alam spiritual kita. Pisces, gokil, heavy banget sih bacaan lo. Lagi-lagi ya masih di sini juga stabilitas lo, eksistensialisme lo itu masih terikat oleh karma. Gue pengen klarifikasi Temperance di bulan September. Klarifikasi Temperance untuk Pisces di bulan September 2022. Kalian nggak boleh travel dulu mungkin. Jadi kalian disuruh bersabar. Baiklah. Jadi mungkin ya. Karena kalian masih dalam proses pemulihan. Kita lihat. Klarifikasi Temperance di bulan September 2022 untuk Pisces. 3 kartu aja. Klarifikasi Temperance untuk Pisces di bulan September 2022. Gokil. Gak mau keluar loh, Bro. Dipecah aja. Polar Bear. Polar Bear. Men. Women. Wow. Under the deck, cross. Ini tentang finansial atau seseorang yang berkuasa, yang punya kuasa, atau bisa juga dibilang ibu. Ya. Couple, men and women, divine feminine dan divine masculine, Venus, Mars. Di bawah kuasa ibu. Yang harus kita bersabar ya, healing. Dan under the deck, cross. Ini beban yang harus kita pikul karena tidak ada yang orang lain yang mampu memikulnya. Oke, Mars sama Venus ada di September di mana sih? September ada di mana sih? Mars dan Venus. Venusnya ada di Virgo. Ya. Venus ada di Virgo. Di awal bulan di Virgo, habis itu masuk ke Libra. Oke. Artinya ya, kita masih introspeksi, merenung. Ya kan? Tapi kita akan dapat pencerahan kok, ya. Di akhir bulan September. Tapi Marsnya ada di Gemini. Tindakan kita, ya,
accent kita itu tentang home, masih di rumah. Home, family, tradisi. Oke. Gue pengen klarifikasi High Priestess di bulan Oktober. Klarifikasi High Priestess untuk Pisces di bulan Oktober 2022. Garden, Hearts, Ship, Under the Deck, Jupiter. Oke, kayaknya Oktober ini dengan Garden ini ada sesuatu yang dirayakan ya. Ada sesuatu yang ada pesta. Ya. Di balik kediaman kalian, di balik diamnya kalian, di balik misteri itu ya, ada pesta. Yang dipestakan, ada yang dirayakan ya. Ini tentang bersosialisasi, social life. Hearts. Kalian ini dengan higher self nih ya. Kalian menyatu dengan diri, kesadaran tertinggi kalian sendiri, dan kalian lagi menjalani prosesnya. Atau kalian sudah siap untuk jalan, travel. Karena under the deck magnifying glass. Entah ada yang terungkap ya, saatnya untuk mengungkapkan. Terungkap ini energi Jupiter. Jupiter Oktober di ya masuk ke Pisces. Ya. Ya. Adalah waktunya kalian untuk go beyond ya. Melampaui batas-batas kalian. Kalian diminta untuk mengungkapkan sih. Untuk kuat, percaya diri, dan mengungkapkan apapun yang selama ini kalian diam. Di saat ada sesuatu yang dirayakan, kalian akan bicara tentang beban itu sendiri yang kalian pikul. Wow, oke. Gue pengen klarifikasi apa nih namanya? The Moon. The Moon di bulan Desember untuk Pisces. Klarifikasi The Moon untuk Pisces di bulan Desember 2022. Tiga kartu aja, klarifikasi The Moon untuk Pisces di bulan Desember 2022. Gokil, gak mau keluar juga. Gue pecah lagi. Stork, Coffin, Fox, Under the Deck, Shit. Kalian akan ambil keputusan. Kalian akan transformasi, melakukan perubahan itu, meninggalkan yang memang sudah meninggal, yang sudah mati, yang sudah nggak ada. Ya udah, nggak usah, tanaman udah mati, ngapain kita siram terus kan? Kita harus tinggalkan. Dan mulai menyiasati, mulai membangun cara bagaimana mengambil keputusan itu, bukan untuk bisa mengambil keputusan dan keluar dari apapun itu masalah kalian. Gokil Pisces, masih dalam juga. Terakhir gue mau klarifikasi di Judgment ya. The Judgment itu energinya Scorpio. Energi Scorpio itu tentang reputasi, karir, dan status sosial kalian sendiri, dan long term goals ya. Kalian dapat kesempatan kedua, atau kalian dapat panggilan untuk memperbaiki apapun yang kalian sedang bangun. Klarifikasi Judgment untuk Pisces
di alam bawah sadarnya Pisces untuk tahun 2022. Klarifikasi judgment untuk alam bawah sadar Pisces di tahun 2022. 3 kartu aja please. Key, Sun, House. Wow. Apalagi Ring. Keren. Baiklah. Ya. Ini kayaknya jelas banget ya sih. Jelas banget ya. Kunci akan terang itu, kunci untuk keluar dari tunnel gitu, kunci untuk kebahagiaan, kunci akan pencerahan itu, semuanya ada di rumah. Semuanya tentang rumah itu sendiri. Alam bawah sadarnya, under the deck-nya adalah Ring. Ini adalah pembayaran, ini adalah ikatan, ini adalah komitmen, ini adalah kontrak. Oke, kita lihat apa kata Mystical Shaman. Petunjuk dari semesta untuk Pisces mendapatkan solusinya di tahun 2022. Petunjuk dari semesta untuk Pisces mendapatkan solusinya di tahun 2022. Petunjuk dari semesta untuk Pisces mendapatkan solusinya di tahun 2022. Ulalah, child. Under the deck, stand still. Artinya tentang anak-anak itu sendiri, tentang masa kanak-kanak, tentang jiwa kanak-kanakan kita. Under the deck, stand still. Kita punya kesempatan untuk diam dan melihat dari the bigger picture ya, dari gambaran menyeluruh tentang situasi kita sendiri, dan kita punya kesempatan untuk menarik diri dari apapun itu sikonnya. Ya, kalau memang tidak bisa atau tidak membuat kita menjadi lebih baik, kita bisa menarik diri. Oke, segitu aja. Nantikan konten bulan Desember tentang Venus retrograde di Capricorn selama 4 bulan ya, spesifiknya tentang money dan relationship. Oke, semoga resonansi berguna, dan jangan lupa untuk like, comment, and share.